Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadan Isla. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam. Ya, jadi sudah kita bisa ketahui dari judulnya, yaitu ilmu pendidikan Islam, di mana suatu menjelaskan tentang pengertian dan definisi apa sih ilmu pendidikan Islam. Jadi yang dimaksud dari ilmu pendidikan Islam ialah ilmu pendidik atau didikan sesuai dengan syariat Islam. Seperti halnya ada beberapa syarat untuk orang yang mendidik dalam Islam, itu awalnya harus Islam, itu pasti. Soalnya kalau nggak Islam itu bakalan nggak jadi pendidikan Islam. Harus Islam, terus harus berakal atau memiliki suatu pikiran yang benar, atau bisa membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Dan pada lainnya itu sudah bisa kita ketahui, yaitu ya cerdas pastinya. Di antara lainnya juga ada hal-hal yang lain di dalam pendidikan Islam. Itu pertama mencakup yaitu ilmu tauhid, di mana ilmu untuk mengenali kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada utusan-utusannya, dan salah satunya yang wajib kita ketahui juga kepada nabi kita, yaitu nabi agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga di dalam ilmu Islam kita juga diharuskan untuk beribadah, di mana juga di dalam hukum-hukum ibadah di dalam Islam juga kita dianjurkan untuk belajar hal tersebut. Seperti halnya fikih. Dalam fikih tersebut kita juga diberikan edukasi yang dimana yaitu tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara haji, dan tata cara hal lain sebagainya. Karena di dalam fikih kita bisa mengetahui bahwa bagaimana sih cara beribadah dengan yang benar. Soalnya kalau kita sudah Islam tapi tidak tahu fikih, maka memang iya, kita itu akan tersesat karena tanpanya ilmu tersebut. Kemudian ada juga yang namanya tasawuf. Tasawuf tersebut adalah suatu dimana hal untuk mendekatkan kepada Allah. Jadi dalam tasawuf ini kita bisa mengetahui apabila tidak ada keterkaitannya tasawuf dengan agama Islam, maka itu tidak ada harganya atau sia-sia. Dan juga di dalam tasawuf tersebut karena artinya sendiri itu adalah menyucikan hati atau mendekatkan diri kepada Allah, maka hal tersebut sangatlah penting bagi kita, karena itu adalah suatu bukti bagi kita untuk menuju kemakrifatan atau keharusan kita menjadi seorang Islam atau seorang Muslim, di mana hal tersebut atau tasawuf tersebut apabila digabungkan dengan fikih, yang awalnya kita sholat hanya dengan tata cara fikih atau dengan tata cara hal yang resmi, tetapi tidak dengan hati, maka itu sangat tidak etis untuk kita. Jadi di dalam Islam kita juga memerlukan di mana penggabungan fikih dan tasawuf tersebut kita utamakan untuk hal tersebut atau pendidikan Islam tersebut kepada murid-murid. Jadi kita harus menggabungkan antara fikih dan tasawuf tersebut untuk mencapai kemakrifatan yang hakiki atau yang benar. Jadi apabila kita pikirkan sekali lagi ya, misalkan nih ya, orang sholat cuma dia nggak pakai tasawuf, maka itu seperti hanya melakukan gerakan dan melakukan ucapan-ucapan sholat tersebut. Dan apabila ada orang, pasti ada orang, dan sama halnya kita kan sholat juga mementingkan suatu hal yang sangat penting bagi kita, seperti untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mencari ridha Allah atau lain sebagainya, yaitu dengan cara menggabungkan antara fikih dan tasawuf. Kita sholat, kita membaca Qurannya tersebut, membaca syarat-syaratnya tersebut dengan menggunakan hati kita, dengan menggunakan qanaah kita, tawakal kita, ikhlas kita, dan lain sebagainya. Dan juga di dalam ilmu pendidikan Islam juga ada kategori-kategori
yang sangat penting untuk murid-murid tersebut, bagaimana cara pengajarannya, cara mendidiknya. Jadi di dalam agama Islam itu kan tidak memaksa ya. Jadi kita diharuskan kepada murid-murid kita memberikan hal yang sangat mudah untuk dicerna atau gampang difahami lah, atau gampangannya gitu. Karena apabila tidak kita berikan hal yang sangat gampang atau hal yang sangat rumit kita berikan, atau kita yang enggak rumit lah, itu maka akan memudahkan mereka untuk lebih mengenali agama Islam. Karena apabila rumit, ya ada yang sebagian orang yang melakukan rumit tetapi anaknya bisa menerima itu, kalau bisa menerima. Tapi kalau apabila tidak bisa menerima, maka tidak diharuskan untuk memberikan yang rumit. Jadi wajib menggunakan yang mudah, apalagi kepada yang mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Maka kita diwajibkan untuk hal yang lebih mudah, jangan yang lebih sulit. Dikarenakannya agar mereka lebih menerima kepada Islam. Bagaimana kalau kita berikan hal yang rumit? Pastinya mereka tidak menerima dong, dan lain sebagainya. Dan juga kalau omong-omong masalah ilmu pendidikan Islam, di Indonesia kan termasuk sebagian mayoritas Islam. Di dalam juga kurikulumnya memiliki banyak kurikulum tentang Islam. Dan seperti dinas-dinas atau lembaga-lembaga Islam, dan pasti tidak kekurangan di dalam agama Islam. Juga ada untuk bagi para pendidik Islam atau bagi pencari ilmu Islam atau ilmu pendidikan Islam, itu kita diwajibkan untuk menyemangati hal tersebut, karena juga menjadi tujuan kita ketika kita belajar ya di dunia ini. Sesuatu hal yang kita dapat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu di agama Islam atau di pendidikan Islam. Dan juga di dalam pendidikan Islam tersebut sih bisa kita ketahui ya, kalau di dalam Islam tersebut mengajarkan kita banyak logika tentang bagaimana perjalannya dunia, perjalannya sesuatu teori-teori Islam, teori-teori luar. Di dalam teori-teori tersebut kita bisa mengetahui bahwa semua kurikulum dunia atau formal itu bertumpu kepada Al-Quran. Soalnya juga di dalam surat An-Nur di sana ada biologinya, di mana hal tersebut menyebutkan bahwa semua hal itu terbuat dari air, seperti tanah, seperti langit dan lain sebagainya. Itu terbuat dari tanah. Dari sisi tersebut kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana berjalannya dunia. Dan juga di dalam seperti surat Yasin, yang dimana tentang berputarnya perporosannya planet dan banyak hal lain sebagainya. Di dalam surat Al-Baqarah juga ada, di mana tersebut ada ayat paling panjang yang menjelaskan tentang hutang, dan tentang hutang, bagaimana berjalannya hutang. Dan juga dari kurikulum dan juga dari lembaga-lembaga Indonesia, yaitu salah satunya di pondok pesantren. Di pondok pesantren juga kita di situ diajarkan untuk lebih mendalami agama Islam, seperti kita belajar nahwu, sorof, dan ahli waris dan lain sebagainya. Dimana di dalam pondok tersebut kita diberikan ilmu agama yang sangat paten, atau dengan benar-benar diberikannya ilmu agama. Jadi dalam ilmu pendidikan itu yang penting kita harus mengetahui ketauhidan, walaupun kita tidak mengetahui semuanya. Walaupun udah banyak lembaga-lembaga tersebut, kalau misal kita nggak diharuskan untuk mondok, atau bagi kita yang telat untuk mondok, atau yang telat, yang memang
tidak mondok tapi telat dalam memahami Islam. Yang penting kita tahu bagaimana tentang Allah atau tentang Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kita harus mengetahui tentang apa itu sholat. Mungkin ini dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.